Saya berkali-kali nonton video tersangka. Ini nggak ada yang setengil ini. Doni Salmanan ini tadi. Coba, Doni Salmanan masih sangat percaya diri. Saya tidak mencurigai apapun, tapi saya merasakan keanehan dulu nih. Dan kalau orang minta maaf itu nggak seperti itu. Dan lagi pula siapa yang mau maafin dia? Karena kenapa kok dia diberikan kesempatan tapi Indra Kents ini enggak? Ya kan? Apakah karena Indra Kents? Kalau kalian mau maafkan silahkan. Kalau saya sih ini saya sampai gemes setengah mati tuh kan, nggak opening nih di sini. Tapi kalian harus nonton video dari Doni Salmanan saat press conference. Pertama kali dia mengenakan baju orange, itu tahanan itu. Dan aduh ini ngegemesin banget gitu loh. Saya berkali-kali nonton video tersangka. Ini nggak ada yang setengil ini. Doni Salmanan ini tadi. Coba kalau saya salah nggak apa-apa, tulis komentar di bawah ini. Tapi apakah kalian merasakan yang sama? Saya merasakan hal-hal ini, ada sesuatu yang janggal dari ekspresi, bahasa tubuh, dan juga gini nih, saya jelasin satu-satu dulu. Saya sudah lebih dari 15 tahun menjadi seorang professional magician, artinya saya harus bisa membaca tubuh orang-orang yang mau saya mainin sulap atau orang-orang yang menjadi penonton atau siapapun. Karena saya bisa dan harus menguasai teknik untuk menimbulkan impresi tertentu agar orang percaya dengan kebohongan sulap saya itu tadi. Maka saya yakin ini ada sesuatu yang janggal di sini. Karena dia tampak sangat-sangat... Oke, yuk kita akan buka menggunakan kartu saya. Tetapi sebelum kalian nonton ini, kalau kalian nggak percaya, coba cari, tonton video press conference Doni Salmanan meminta maaf. Lihat dari berbagai angle. Kalian pasti akan geleng-geleng kepala. Yuk kita akan bongkar menggunakan kartu saya. Kita akan lihat dari kartu yang pertama. Nah, dari kartu yang pertama ini kelihatan banget kalau dia itu percaya diri. Seakan-akan ke depannya ini nggak ada sesuatu yang dia tuh nggak tahu akan terjadi. Jadi ngerti kan? Seseorang kalau dalam posisi seperti dia, ini pasti akan tertunduk lesu, benar-benar dia itu kebingungan. Karena dia nggak pernah tahu ke depannya ini akan seperti apa. Apalagi sesuatu yang telah mengangkat dia dari titik nol bahkan minus, naik sampai luar biasa. Dan terus kemudian itu diambil, pasti kalian akan setengah gila kan. Tapi kita lihat, atau ini jangan-jangan memang udah gila ya, tapi enggak, dia itu sangat-sangat percaya diri di sini. Tidak ada keraguan sama sekali. Dari gesturnya itu nggak, tahu kan, orang kalau tidak percaya diri tuh, pasti pundaknya ini akan turun ke bawah. Dia itu masih tetap bidang seperti ini, memegang mikrofon dengan satu tangan, dan satu tangan satu lagi dimasukkan ke dalam kantong. Nanti saya akan bahas tentang itu juga. Tapi jelas di sini, Doni Salmanan masih sangat percaya diri. Dia juga ngomong itu dengan lancar sekali. Padahal dia bukan seorang magician, MC. Ya mungkin dia akhirnya memiliki perusahaannya di mana dia akan ngomong dengan ratusan karyawan. Tapi kalau saya bilang, ini sesuatu yang saya nggak menyangka akan seperti ini. Dan apalagi saat ada salah satu adegan dia harus balik badan, nih videonya saya akan tunjukkan. Jadi dia itu membalik badan, membelakangi semua orang-orang yang menghadap ke arah dia. Terus dia tuh mainin spanduk yang ada di depannya dia. Kayak spanduknya itu ada lipatannya, banner ini, terus dirapi-rapiin sama dia seperti itu. Kayak anak kecil yang santai banget, dan dia ini kayak, dia nggak tahu ya kalau puluhan miliar hartanya, ratusan miliar ini tadi sedang diambil. Aneh, benar-benar aneh. Saya tidak mencurigai apapun, tapi saya merasakan keanehan dulu nih. Dan saya pengen tahu, kalian merasakan yang sama atau tidak? Dan dia tuh kelihatan banget selain percaya diri, nggak merasa bersalah. Dia tuh kayak merasa bahwa ya apapun yang dilakukan itu salah, tapi saya masih tetap punya sesuatu untuk pembelaan. Jadi kayak orang yang ini tuh tatapan matanya tajam melihat ke depan, tidak ada menunduk atau seperti apa di situ. Tadi tentang pundak yang jatuh sudah saya ceritakan juga. Dan ini tuh kayak seseorang yang sedang membawakan acara, padahal di depannya ini adalah penegak hukum yang menangkap dia. So coba kalian tonton sekali lagi, dan tidak harus menjadi seorang pakar micro expression atau seseorang yang ngerti psikologi dan sebagainya untuk tahu. Dan yang paling penting, dia tidak merasa bersalah padahal gesturnya meminta maaf. Kalau orang minta maaf itu nggak seperti itu. Dan lagi pula siapa yang mau maafin dia? Karena ngerti nggak sih? Ini sesuatu yang aneh, sangat aneh. Kalau sebagai seorang performer selama lebih dari belasan tahun ini tadi, saya merasa bahwa untuk mempelajari, bisa penuh percaya diri, berbicara tanpa ada kesalahan, tanpa ada
atau omongan salah meminta maaf diulang lagi, itu butuh waktu tahunan dan lama. Apalagi dalam kondisi seperti itu tadi, saya pun kalau kondisinya seperti dia, pasti akan runtuh kepercayaan diri saya, pasti akan habis diri saya ini tadi. Dan saya pun pasti akan terbata-bata. Di sini tidak ada terbata-bata sama sekali. Suaranya masih rileks sekali, tidak ada tertekan. Jadi kayak masih in persona gitu loh. In persona itu kayak misalkan saya bicara ini seakan-akan biasa, padahal saya menggunakan intonasi suara untuk menekankan beberapa kata yang memang penting dan sesuatu yang mungkin ya saya memang harus lewati itu tadi. Tapi kalian lihat kan, dia ini masih seperti orasi di situ. Maka kan kembali lagi, ini aneh banget. Motor-motornya dia di depan situ, uang-uangnya, sertifikat rumah dan tanah. Dan dia seakan-akan masih ada di situ dan berbicara seolah-olah. Ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Yang lebih mencurigakan lagi adalah saat dia berbicara, tangan kirinya ini dimasukkan ke dalam kantong. Lihat video yang satu ini. Ini kan kelihatan banget. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu, tangannya dimasukkan ke dalam kantong. Apa yang disembunyikan oleh seorang Doni Salmanan? Apakah semua hartanya ini bukan yang ada di situ, atau ada harta yang lain, atau ada sesuatu yang lainnya? Kembali lagi, ini mengusik logika saya. Ada yang aneh di sini sekali lagi. Coba kalian tonton dan coba suarakan ini. Atau jangan-jangan Doni Salmanan menyembunyikan sesuatu dari pihak kepolisian, tapi nggak mungkin lah. Dan please, jangan bawa-bawa kayak, oh Doni Salmanan rajin sholat dan sebagainya, makanya dia percaya diri dan oke untuk membela Doni Salmanan, it's okay. Tapi kasih saya masukan yang lebih masuk akal lagi. Ini mau siapapun dia, pasti akan secara psikologi dia hancur dan runtuh kepercayaan dirinya. Apalagi dia di sini meminta maaf tapi nggak kayak merasa bersalah gitu. Kan jadinya janggal. Dan lagi pula kita akan tahu kan bahwa dia ini kan memulai semuanya dari nol. Sehingga akan sangat sulit untuk dia itu stay in persona itu tadi. Dia mulai dari nol, kepercayaan dirinya ini naik, dan dia mendapatkan uang yang melebihi apapun yang pernah dia impikan. Makanya biasanya orang kaya baru itu belinya sepeda motor. Ngapain beli sepeda motor semahal itu gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang harusnya ini sesuatu yang dia develop baru saat-saat ini. Tapi kenapa dia masih tetap bisa membawakan dalam kondisi yang seharusnya dia ini tertekan? Ada yang aneh di sini. Dia mulai dari minus sekali, menjadi seseorang yang memiliki segalanya. Nah, permasalahannya adalah ini diambil di depan matanya dia dalam kondisi yang cepat sekali. Dan dia masih percaya diri. Coba tonton sekali lagi dan sekali lagi. Dan tulis komentar kalian di bawah sini. Dan lagi kembali tadi saya ingin katakan. Setelah press conference, dia ini walaupun ya, dia pasti merasa itu tadi harus diambil ya. Tapi dia ini gak ada tertunduk lesu atau apapun. Yang itu lo main-mainin panduk itu. Ini kayak menunjukkan kalau gue tuh gak akan bisa disentuh. Gue tuh kayak ngerti gak kalau kalian sering nonton film-film mafia dan sebagainya. Apa sih yang terjadi di sini? Saya penasaran sekali. Dan saya benar-benar ini mengusik rasa saya nggak tahu ini harus. Kalaupun ibaratnya di sini dia harus berpura-pura, tapi dia ini kayak menyombongkan diri dan seakan-akan oh ini masih belum seberapa. Itu loh yang saya tangkap. Nah, coba please jelaskan di bawah sini. Saya akan baca setiap komentar kalian dan saya pengen tahu apa yang kalian lihat. Siapa tahu saya yang gila sebenarnya, yang tidak bisa menerima satu logika itu tadi dengan logika saya. Dan yang paling aneh adalah kenapa kok dia diberikan kesempatan tapi Indra Kents ini enggak? Ya kan? Apakah karena Indra Kents, oh mau tahu orang di Medan yang paling kaya itu siapa? Nah, apakah karena Indra Kents di sini flexing tapi nyombong? Nah, tapi kalau Doni Salmanan berbagi. Namanya aja kan dari Salman Al Farisi, seorang pejuang Islam yang ya you know lah. Apakah ini melindungi dia? Apakah ini yang membuat terus kemudian dia bisa punya satu kesempatan meminta maaf, tapi kita nggak tahu. Kita tunggu saja rilis dari Polri nanti. Tapi ini seperti jangan-jangan, dan harapannya saya salah ya, apakah ada treatment yang berbeda seperti ramalan saya sebelumnya? Jangan-jangan kalau sopan nanti endingnya berbeda. Tapi enggak sih, harapan saya Polri di sini sudah Polri yang memang memiliki satu integritas dan satu misi untuk memberantas investasi bodong dan hal penipuan dan pencucian uang seperti ini. Jadi harapan saya sih ini adalah kesombongan Doni Salmanan saja yang semoga ini segera dibongkar, karena ini sangat-sangat tidak nyaman. Kalau saya boleh berhusnuzon di sini atau berbaik sangka, saya melihat bahwa mungkin saja Doni Salmanan di sini melalui interogasi polisi akhirnya mau bekerja sama, sehingga dia merasa bahwa oh ya sudah, kalau saya bekerja sama mungkin saya akan diringankan hukumannya, mungkin saya bisa memulai sesuatu dari nol lagi atau apapun itu. Dan ini adalah sesuatu yang paling mungkin terjadi. Tapi artinya kan
ya, saya nggak tahu apakah dengan dia menunjukkan itu kan kerjasamanya jadi kebongkar. Jadi orang yang mau dibongkar ini jadi tahu. Ataukah ini adalah cuman jenis kesombongannya dia saja yang pengen ditunjukkan bahwa ya sudah ini ditangkap, saya tetap akan bisa memulai sesuatu yang baru. Tapi coba, saya udah nggak kepikir skenario-skenario lain, coba tulis skenario di bawah ini. Menurut kalian kenapa dia bisa sesantai, slow itu, dan dia bisa membawakan semua omongannya itu selancar itu tadi? Kalau boleh saya bilang, saya seorang pakar komunikasi juga dong, dan saya merasa ini aneh. Sehingga kalau begini, yang saya lihat nanti sih, kayaknya harapan dari masyarakat yang akan melihat dia dimiskinkan dan sebagainya, mungkin nggak akan sepenuhnya terpenuhi. Sepertinya juga akan ada pengurangan masa hukuman. Nah, tapi kita nggak pernah tahu penyebabnya ini apa. Apakah karena dia akan membongkar sindikat yang lebih besar, ataukah dia mau bekerja sama untuk menjadi konsultan kepolisian untuk membongkar ini jika ini terjadi di masa depan, atau apapun juga. Tapi harapannya di sini, kita tetap percaya kepada Polri dan biarkan mereka menegakkan keadilan ini seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi satu yang pasti di sini, ini adalah sesuatu yang aneh. And something is at play right now at this stage. Jadi kalau menurut saya ini ada sesuatu yang sedang dimainkan di sini. Saya nggak mau seuzon atau menuduh pihak-pihak atau oknum tertentu, tapi saya lihat di sini ini sesuatu yang aneh dalam circumstances yang memang seharusnya dia merasa tidak percaya diri, tertunduk lesu, runtuh semua kepercayaan dirinya karena masa depannya sudah pasti akan hancur di sini. Tapi dia menunjukkan sikap yang seperti ini tadi dan menunjukkan kalau seakan-akan ini bukan apa-apa. Semoga saya salah, dan ingat saya tidak menuduh siapapun di sini, tapi coba kalian berikan ada skenario apa kira-kira yang tidak saya lihat dan tidak saya baca. Tapi apapun itu untuk kalian semua, segera laporkan tindak kejahatan seperti ini dan jangan biarkan hal serupa ini menimpa orang yang kalian sayangi. Kalau kalian mau maafkan silahkan, kalau saya sih rasanya nggak akan mungkin bisa menghentikan satu orang yang seperti ini untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari lagi. Karena seperti kita ketahui, seperti dalam kasus robot trading, MLM robot trading, orang-orang itu saja dan dia akan melakukan hal yang sama berulang kali di masa depan nanti. Kalian boleh percaya atau boleh tidak, tapi saya yakin di antara kalian ada yang kembali lagi setelah 10 tahun dari sekarang, setelah 20 tahun dari sekarang ke video ini dan melihat bahwa kejahatan yang lebih keji dan tersembunyi sedang terjadi di masa depan ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.